Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 153. Halaman 102, An-Nisa ayat 153. Ini termasuk kategori sering disebutnya ayat soal gitu. Ayat soal itu ayat yang di dalamnya berisi atau mengkisahkan tentang pertanyaan-pertanyaan gitu. Bahkan diawali dengan kalimat atau kata yas'aluka. Yas'aluka. Nah, ini fi'il mudhari ini. Kata kerja yang menunjukkan sedang dan akan. Dan itu menunjukkan betapa seringnya mereka ahlul kitab itu, bahkan dari dulu sampai sekarang, baik Yahudi ataupun Nasrani, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ataupun mengajukan permintaan-permintaan kepada para nabi ataupun rasul mereka, termasuk ahlul kitab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yas'aluka, nah ka-nya di sini, ini ka itu kan domir itu Pak, kata ganti. Itu yang diganti itu maksudnya adalah Rasulullah ya. Yas'aluka ya Muhammad, nah gitu Pak. Bertanya atau senantiasa bertanya, nah, atau meminta kepadamu wahai Muhammad. Jadi kalau sa'ala itu kadang diartikan bertanya, tapi kadang juga diartikan meminta. Kalau di sini lebih tepatnya dimaknai meminta. Yas'aluka, meminta kepadamu wahai Muhammad. Siapa? Ahlul kitab. Mereka orang-orang ahlul kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani. Tentu ini Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah pada saat itu Pak. Surat An-Nisa itu kan Madaniyah, diturunkan di kota Madinah. Dan kita sering sampaikan kalau di Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi atau Nasrani dengan sebutan ahlul kitab, bukan dengan utul kitab, itu konotasinya seringkali negatif gitu ya. Jadi senantiasa bertanya kepada engkau wahai Muhammad, mereka orang-orang ahlul kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani, angtunazzila, supaya engkau menurunkan
alaihim kepada mereka kitabannya sebuah kitab minas samai dari langit. Sebetulnya pada saat itu wahyu Allah itu turun kepada Rasulullah itu masih berlangsung gitu Pak. Jadi pada saat orang-orang Yahudi atau Nasrani yang ada di Madinah itu meminta kepada Rasulullah untuk diturunkan sebuah kitab suci dari langit, sebetulnya wahyu Allah kepada Rasulullah itu masih berjalan gitu. Mereka pun sering mendengar gitu ya akan turunnya wahyu dari Allah kepada Rasulullah. Nah, akan tetapi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu mereka ingin kalau kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu sekaligus lah gitu Pak, satu Al-Quran sekaligus itu. Yang tentu itu merupakan sebuah permintaan yang menunjukkan kebodohan mereka gitu. Kenapa? Karena di balik Al-Quran turun secara berangsur-angsur itu kan merupakan satu bentuk bahwa Nabi Muhammad itu tidak punya kuasa untuk memaksa Allah turun Al-Quran secara sekaligus itu. Jadi sekalipun beliau itu orang yang sangat dikasihi Allah ya, Khalilullah, tapi tidak bisa meminta dengan memaksa kepada Allah biar Al-Quran itu turun secara sekaligus. Di sisi lain Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, itu merupakan bentuk kemahabijaksanaannya Allah dan kemaha Rahman dan Rahimnya Allah. Ya kan, kalau diturunkan Al-Quran secara sekaligus bisa saja Pak, bahkan bisa dipastikan kita manusia itu tidak akan mampu untuk memahami apalagi mengamalkannya. Beda kalau diturunkannya secara bertahap Pak, sedikit demi sedikit kita pelajari, kita pahami, sambil kita berusaha untuk mengamalkan. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur saja kan kita berat mempelajari, memahami, apalagi mengamalkan, apalagi kalau diturunkan secara sekaligus. Faqad, maka sungguh-sungguh ini sa'alu, mereka telah meminta Musa kepada Nabi Musa alaihi salam akbaro, yang lebih besar min dalik, dari permintaan tersebut. Jadi kalau orang-orang ahlul kitab di zaman Rasulullah meminta biar Rasulullah menurunkan Al-Quran sekaligus, satu Al-Quran, sebetulnya permintaan seperti itu jangan aneh lah gitu, jangan kaget lah. Jadi Rasulullah diingatkan oleh Allah, wahai Muhammad, janganlah engkau heran, janganlah engkau kaget atas permintaan orang-orang ahlul kitab kepadamu. Karena permintaan seperti itu dahulu pernah diajukan oleh nenek moyang mereka, pernah diajukan oleh orang-orang ahlul kitab di zaman Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihi salam. Bahkan mereka meminta yang jauh lebih besar dari itu.
Faqalu, waktu itu mereka berkata kepada Nabi Musa, arina. Ro'a itu Pak, asalnya itu ro'a. Arina, perlihatkanlah kepada kami Allah jahratan, dengan jahar gitu Pak, dengan nyata, dengan terang benderang, bisa dilihat oleh mata lahir. Nah itu kan permintaan yang di luar nalar tuh Pak. Sebuah permintaan yang tidak mungkin bisa diwujudkan, dan itu menunjukkan betapa tidak percayanya mereka orang-orang Bani Israel, satu terhadap adanya Allah, yang kedua terhadap kerasulan Nabi Musa alaihi salam. Cuman ya tabiat manusia dalam sepanjang sejarah begitu Pak. Jadi ketika nabinya ada, rasulnya ada, itu didustakan, bahkan diperangi. Tapi saat nabinya, rasulnya itu meninggal, mereka mengatakan, sayalah pengikut setianya gitu Pak. Sayalah pembelanya, saya yang mengimaninya gitu. Dahulu orang-orang ahlul kitab di zaman Nabi Musa itu menentang mereka, baik kepada Nabi Musa ataupun kepada Taurat. Tapi setelah Nabi Musa wafat, maka orang-orang Bani Israel generasi berikutnya itu mengatakan seolah-olah mereka itu pengikut dan pembela Nabi Musa. Kayak inilah, nggak jauh beda Pak, sama dengan Rasulullah pun begitu. Dulu banyak orang-orang, kelompok-kelompok, golongan-golongan yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Rasulullah wafat, mereka mengklaim bahwa mereka itu pengikut setia Rasulullah, pembela Rasulullah. Di negara kita banyak Pak orang-orang yang mengklaim pengikut si A, pengikut si B, pembela si A, pembela si B. Dahulunya sebetulnya bisa jadi orang-orang seperti itu penentang. Jadi biar eksistensi mereka diakui gitu ya. Biasanya orang itu suka mencatut nama orang-orang besar di zaman dulu gitu. Saya ini pengikutnya si ini gitu. Saya ini kelompoknya ini gitu. Nah ini permintaannya luar biasa nih. Biar Nabi Musa memperlihatkan kepada ahlul kitab itu wujud Allah secara nyata gitu. Dan ayat ini disalahpahami oleh sebagian orang bahwa manusia sekalipun di akhirat itu tidak akan bisa melihat Allah. Padahal banyak hadis, banyak riwayat yang mengatakan di dunia siapapun tidak akan ada yang mampu melihat Allah gitu. Jangankan orang seperti kita gitu. Selevel Rasulullah saja, selevel Nabi Ibrahim saja tidak mampu melihat Allah. Nabi Musa pun tidak mampu melihat Allah di dunia itu. Tapi nanti di akhirat Rasul bersabda, kalian melihat Allah itu seperti kalian melihat bulan purnama gitu.
Dan ini merupakan kenikmatan terbesar, Pak. Di antara kenikmatan terbesar di dalam surga itu, para penduduk surga bisa melihat Allah tanpa ada penghalang, tanpa ada yang menutupi. Digambarkan seolah-olah melihat bulan purnama. Jadi ketika nanti nih bapak-bapak sudah masuk ke dalam surga gitu, mau diaminkan ya. Nah, jadi sudah masuk ke dalam surga, di situ menikmati berbagai macam kenikmatan, baik kenikmatan lahir atau kenikmatan batin. Lalu ada suara gitu kan, ada suara aroditum, apakah kalian rela, senang gitu, dengan semua kenikmatan ini? Mereka menjawab nih, kita nanti menjawab bahwa malana lanardo, kenapa kita tidak ridho gitu? Apa alasan yang membuat kita tidak ridho? Artinya bahwa mereka itu senang sekali tinggal di surga itu. Lalu suara itu berkata lagi, maukah aku tunjukkan yang lebih besar dari itu? Maukah aku berikan yang jauh lebih besar dari itu? Tentu mereka kaget. Adakah yang lebih besar daripada ini semua? Nah, lalu Allah menunjukkan wujudnya itu, dan digambarkan dalam hadis itu tidak ada seorang pun yang mengedipkan mata ataupun menoleh ke kanan dan ke kiri. Semuanya, semua mata itu tertuju kepada cahaya itu. Nah, itulah saatnya manusia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala secara jahroh. Ya, bagaimana tidak senang atau Pak? Betapa bahagianya orang melihat Allah. Bayangannya beginilah, gambarnya begini. Kalau kita nih di dunia melihat ciptaan Allah yang indah gitu ya, tong jauh-jauh lah ningali awewe we nu geulis Pak, sok sanajan geus aki-aki gitu, hayang we teh. Eta baru ciptaan Allah gitu Pak, baru ciptaan Allah. Sok sanajan oleh Allah dan Rasulnya karena bukan mahram jangan dilihat, hayang we dilihat eta, karena keindahannya kan itu. Nah, jika ciptaannya saja sudah begitu indah, apalagi yang menciptakan gitu Pak. Ayeuna Pangandaran geuning situ macet ge hayang we ke Pangandaran gitu. Jauh macet, ngeluarkeun biaya. Karena ada keindahan di Pangandaran itu. Nah, jika pantai Pangandaran ciptaan Allah saja begitu indahnya, apalagi yang menciptakan Pangandaran, kan begitu Pak. Maka nanti di akhirat itu nikmat terbesar diantaranya adalah melihat wujud Allah itu, ru'yatullah itu. Dan kita harus berazam, berusaha keras untuk bisa mendapatkannya itu Pak. Nah, jadi orang-orang Bani Israel zaman Nabi Musa meminta kepada Nabi Musa untuk bisa melihat Allah dengan jahar. Fa'akhadathum, lalu mereka disambar itu. Arti asalnya akhoda itu mengambil Pak. Maka mereka disambar. Jadi akibat permintaan mereka yang melampaui batas, mereka disambar as-sa'iqah oleh petir Pak, bidul mihim, dengan sebab kezaliman mereka. Artinya bahwa orang-orang Bani Israel itu
tidak sempat melihat Allah. Jadi ketika mereka melihat cahayanya saja Pak, melihat cahayanya itu kan sampai gunung waktu itu meleleh gitu Pak, meleleh. Bahkan mereka sampai pingsan itu. Jangankan melihat Allah, lihat aja matahari siang hari itu Pak. 10 menit tong lila-lila bisa tengicep, tong ngicep ningali matahari. Nah, jika melihat matahari aja kita nggak kuat gitu, apalagi yang melihat yang menciptakan matahari. Jadi pingsan mereka, apa dikabarkan itu dalam riwayat itu pingsan, semuanya pingsan. Bahkan ada ulama yang mengatakan mati itu, mereka mati. Tapi kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam rangka menunjukkan betapa kuasanya Allah. Summa kemudian ittakhadhu, mereka menjadikan, akhada itu kata mustarok gitu Pak. Mustarok itu satu kata yang memiliki beberapa makna. Tadi fa'akhadathum itu dimaknai disambar lah, lalu mereka disambar petir gitu. Kalau di sini ittakhadu ini menjadikan gitu, maknanya menjadikan, asalnya mengambil itu Pak ittakhadu. Kemudian ittakhadu mereka menjadikan al-ijla, al-ijl itu, ijl itu anak sapi itu. Mereka menjadikan anak sapi itu dalam arti menjadikan anak sapi sebagai patung gitu Pak. Jadi kalau baca dalam kisahnya itu kan, ketika Nabi Musa itu hendak bermunajat kepada Allah, karena kan orang-orang Bani Israel itu meminta supaya mereka diberikan kitab. Lalu Nabi Musa itu waktu itu mau bermunajat lah, pergi ke Bukit Tursina itu. Dan sebelum pergi itu beliau meminta kepada saudaranya Nabi Harun untuk menjaga orang-orang Bani Israel. Semula kan awalnya pertemuan Nabi Musa atau Nabi Musa bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina itu, semula kan rencananya itu 30 hari. Tapi kemudian bertambah menjadi 40 hari. Nah, sepulangnya Nabi Musa itu dari Bukit Tursina, ternyata orang-orang Bani Israel itu sudah melakukan dosa yang sangat besar. Apa? Ya, berbuat syirik Pak, mensekutukan Allah, yaitu menjadikan anak sapi sebagai sesembahan mereka. Makanya kemarin itu kalau Idul Adha itu orang-orang ahlul kitab Pak nyerarian hati sebenarnya. Naon sababna pan Tuhannya disembelih ku kita, ku umat Islam. Umat Islam baralaga pisan ya Tuhan saya disembelih cenah gitu Pak. Jadi anak sapi itu kan dipelopori oleh Samiri itu. Jadi Samiri itu mengumpulkan emas dari masyarakat, lalu emas itu dilebur Pak, dilebur. Kemudian dibikinlah patung anak sapi. Itu di rongganya itu dibikin lobang sudah dalam bacaan sana itu. Sehingga kalau tertiup angin itu patung anak sapi itu berbunyi seolah-olah dia itu hidup gitu. Manusia kan kalau sudah buta Pak, sekalipun tahu itu mati, wah cenah sapina hirupnya bisa ngomong, nah, padahal udah tahu dia itu mati gitu.
Kayak orang hari inilah Pak, kalau sudah mendewakan seseorang, sekalipun orang itu jelek, bodoh dan lain sebagainya, dipuji-puji terus itu. Tahu dia bodoh, dia jelek, dia jahat, dia curang, tapi terus dipuji. Itulah yang disebut dengan mentuhankan, seperti itu Pak. Sudah tahu ini adalah patung anak sapi itu mati, tapi tetap dipercaya. Kita lanjutkan nih. Jadi mereka menjadikan anak sapi itu sebagai sesembahan. Mimba di setelah ja'athum, datang kepada mereka al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata. Banyak kan bukti yang nyata sebelumnya itu Pak. Pertama, mereka kan diselamatkan oleh Allah dari kekejaman Fir'aun itu. Ini rentetan kisahnya itu Pak. Bahkan jauh sebelumnya, ketika mereka berada di Mesir, banyak kan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Seperti tongkatnya Nabi Musa, itu kan di Mesir itu. Kemudian dengan izin Allah, semua bahaya bencana yang menimpa Mesir setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah kan itu bisa hilang dengan secepat itu Pak. Kan Allah pernah mengirimkan apa tuh, pasukan kodok gitu ya. Nabi Musa berdoa hilang. Allah mengirimkan pasukan ulat, Nabi Musa berdoa hilang. Allah mengirimkan darah kan ke Mesir itu, sehingga sampai semua perairan itu berdarah. Nabi Musa berdoa hilang. Banyak itu kan. Kemudian tongkatnya Nabi Musa bisa membelah lautan itu. Kemudian ini sepanjang perjalanan kan dari Mesir menuju Baitul Maqdis, mereka diberikan makanan dan minuman berupa al-manna wa salwa. Itu kan al-bayyinat, itu bukti-bukti yang nyata. Tapi tetap saja gitu, mereka itu menyekutukan Allah. Bahkan tidak jauh dari itu, sebelumnya kan mereka mati lalu dihidupkan kembali oleh Allah itu. Mestinya kan mereka itu peristiwa-peristiwa itu menyadarkan mereka. Fa'afauna, nah lalu kami memaafkan mereka angdalika, dari semua itu. Nah, jadi sepulangnya Nabi Musa nih Pak, kisahnya itu begini. Sepulangnya Nabi Musa dari Bukit Tursina, lalu beliau mendapati orang-orang Bani Israel itu menyembah patung anak sapi. Itu Nabi Musa itu sangat marah sekali itu, Pak. Sampai lembaran-lembaran sohifah yang beliau bawa dari Bukit Tursina itu dilemparkan oleh Nabi Musa itu. Jadi beda karakter antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Kalau Nabi Harun itu lembut sehingga dipermainkan oleh orang-orang Bani Israel. Kalau Nabi Musa orangnya tegas itu. Tegas. Makanya ketika melihat orang-orang Bani Israel menyembah patung anak sapi itu marah sekali itu. Nah, setelah Nabi Musa marah, maka mereka pun minta maaf dan bertaubat kepada Allah. Maka muncullah nih kalimat fa'afauna. Lalu kami memaafkan mereka angdzalika, dari semua itu. Itu kan kemaharahman rahimnya Allah, maha pemaaf dan pengampunnya Allah. Wa ataina, dan kami berikan, kata Allah, Musa kepada Nabi Musa sultanan mubina. Sultan, nanai sultan dah Pak. Geuning diurang ayeuna musim istilah sultan. Sultan ini kekuasaan Pak. Kekuasaan yang dengan kekuasaan itu
lawan itu tidak mampu mengalahkan. Dengan kekuasaan itu akan mudah mengalahkan lawan. Nah, Allah berikan sultan kepada Nabi Musa itu. Satu ayat lagi, wa rafa'na, dan kami angkat kami tinggikan, kata Allah nih, fauqahum, di atas mereka, at-tur, gunung Tursina itu. At-tur itu, at-tur Pak, itu gunung yang banyak ditumbuhi pepohonan, tumbuh-tumbuhan, itu namanya tur. Kalau al-jabal, jabal itu Pak, itu gunung yang penuh dengan bebatuan. Itu bedanya at-tur dengan al-jabal begitu. Nah, Allah tinggikan gunung Tursina itu, atau Allah angkat gunung Tursina itu di atas kepala orang-orang Bani Israel Pak, di atas negeri mereka, bimisakihim, dengan sebab mereka orang-orang Bani Israel itu melanggar perjanjian atau melanggar inilah sumpah mereka Pak. Jadi pada saat nih orang-orang Bani Israel itu melanggar sumpahnya, lalu Allah itu melalui Nabi Musa membikin lagi perjanjian Pak. Berkali-kali lah gitu. Berkali-kali Allah memaafkan mereka, berkali-kali juga mereka itu berjanji kepada Allah. Nah, untuk janji kali ini, untuk menguatkan sumpah mereka, Allah angkat bukit gunung Tursina itu di atas negeri mereka. Lamun zaman orang mah lamun sumpah teh geuning sok make Al-Qur'an geuning Pak. Al-Qur'an diangkat di atas kepala. Itu jangan dikira Pak, orang bersumpah lalu di atasnya ada Al-Qur'an, itu lebih dahsyat ketimbang di atas kepala kita ada gunung Pak. Itu jangan dikira gunung lebih dahsyat, jangan Pak. Dengan adanya Al-Qur'an di kepala itu lebih dahsyat ketimbang disimpan gunung di atas kepala pada saat sumpah. Gunung aja hampir roboh kan ketika mau diserahkan Al-Qur'an itu kan gitu, tidak sanggup membawanya kan. Berarti kan itu menunjukkan Al-Qur'an lebih dahsyat dari gunung Pak. Nah, waktu itu Allah meninggikan bukit Tursina di atas kepala orang-orang Bani Israel, biar mereka itu sumpahnya tidak mencela-mencela gitu Pak. Waqulna, dan kami katakan, lahum, kepada mereka, udkhulu, masuklah kalian, al-baba. Maksudnya al-baba di sini pintu Baitul Maqdis Pak. Jadi kan salah satu misi Nabi Musa diutus oleh Allah kepada orang Bani Israel itu kan untuk memerdekakan mereka, membebaskan mereka dari perbudakan Fir'aun, keluar dari Mesir tuh Pak, menyeberangi lautan, mengarungi gurun pasir. Mereka menempuh perjalanan menuju Baitul Maqdis untuk balik ke negeri mereka. Kan orang-orang Bani Israel asalnya dari sana, dari Yerusalem. Nah, dibawa oleh Nabi Musa biar masuk itu ke situ, ke negeri mereka, ke negeri asalnya. Nah, Allah perintahkan masuklah ke Baitul Maqdis itu sujada, dengan bersujud, dengan ruku. Tapi itu dikisahkan mereka itu enggan memasukinya, itu enggan memasuki Baitul Maqdis Pak, enggan memasuki Palestina. Karena pada saat itu Palestina itu dikuasai oleh seorang raja, saya lupa namanya. Raja yang diktator lah, yang
yang memerangi mereka, sehingga mereka tidak mau memasuki Baitul Maqdis itu. Dan di antara mereka kalaupun ada yang terpaksa memasukinya, itu banyak ahli tafsir mengatakan itu dengan pantatnya katanya. Menunjukkan kan betapa enggannya, betapa takutnya mereka. Tidak memasuki Baitul Maqdis itu dengan bersujud. Wa qulna, lalu kami katakan lahum kepada mereka, la ta'du. Nah, janganlah kalian itu melampaui bisabti pada hari Sabtu. Nah, maksudnya janganlah kalian berbuat dosa, melanggar di hari Sabtu. Jadi peristiwa mereka melanggar di hari Sabtu itu kesini-sininya apa nih? Setelah mereka dibebaskan dari Firaun itu, setelah mereka melintasi gurun Sahara, setelah mereka itu disambar petir itu, diperintahkan oleh Allah, kalian jangan mengotori hari suci. Hari sucinya itu kapan? Hari Sabtu. Di antara larangan Allah kepada mereka terkait hari Sabtu, Allah melarang mereka untuk menangkap ikan, kan gitu, pada hari Sabtu. Janganlah kalian menangkap ikan di hari Sabtu. Nah, oleh mereka dipolitisasi, Pak. Seperti oleh sebagian orang hari ini sering mempolitisasi aturan Allah. Oleh mereka jaringnya dipasang hari Jumat gitu. Kemudian ikannya diambil hari Minggu, sehingga kata mereka, saya itu tidak melanggar hari Sabtu, kan jaringnya dipasang hari Jumat, lalu ikannya diambil hari Minggu, hari Sabtunya kami tidak melanggar, tidak menangkap ikan gitu. Nah, itu kan seringkali hal seperti itu dilakukan oleh orang kita hari ini. Ketika umpamanya nih Allah melarang homer gitu, melarang homer, lalu dibikinlah siasat bagaimana supaya itu bukan homer, dibikin campuran coklat gitu, Pak. Ini melain homer, coklat yang homer campuran gitu. Yang dilarang itu homer yang asli gitu. Atau barangkali ada orang dilarang oleh Allah untuk mencuri, iya kan saya mah nggak mencuri, saya mah korupsi, jangan gitu tak. Itu kan disiasati itu, Pak. Atau Allah melarang riba gitu. Ini kan bukan riba tapi bunga ini, kan gitu tak. Kan mensiasati aturan, mempolitisasi aturan. Wa khadna, dan kami jadikan minhum, nah, dan kami ambil minhum dari mereka itu misakon golido, itu sebuah perjanjian yang sangat agung, yang sangat dahsyat. Nah, ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.